tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Grow deeper, grow stronger, go higher. Terima kasih, selamat sore semuanya. Selamat sore. Pada hari ini kita mau membahas tentang bagaimana kita itu bisa grow deeper, grow stronger, and reach higher. Bagaimana kita itu bisa bertumbuh lebih dalam, lebih kuat, dan juga kita akan mencapai lebih tinggi. Itulah tema kita hari ini untuk Women Gathering ini. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami sangat amat bersyukur ya Tuhan. Tuhan boleh mengumpulkan kami di Zoom ini untuk saling belajar, untuk saling mengisi diri kami, untuk saling bertumbuh. Bagaimana agar di dalam Tuhan kami boleh grow deeper, kami boleh grow stronger, dan kami boleh reach higher. Kami tahu ini adalah keinginan Tuhan yang harusnya ada di dalam setiap kehidupan wanita-wanita Allah. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, biarlah apa yang keluar dari bibir hamba-Mu ini datangnya dari hati Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut ini. Amin. Amin. Kita akan bicara tentang grow deeper, sekali lagi grow stronger and reach higher. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita ya, luar biasa sekali. Nah, hari ini sebelum kita masuk, saya mau mengucapkan terima kasih ya. Karena di dalam tahun yang baru ini, saya sendiri hari ini sebentar lagi, 3 bulan lagi sudah 80 tahun. Saya masih diberi Tuhan kesempatan untuk boleh sharing, untuk boleh ngobrol, untuk boleh makan, untuk boleh ketawa, untuk boleh, itu semua bagi saya adalah anugerah dari Tuhan. It is only by the grace of God. Oleh sebab itu saya tidak pernah henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Women Gathering atau Women Movement Gathering yang pertama ini di abad yang ke-21 di tahun ke-22 ini ya. Saya ingin, kalau ada yang belum kenal, saya ingin sedikit memperlihatkan inilah keluarga besar saya. Ini belum besar sekali, ini 5 tahun yang lalu. Bulan ya, jadi ini semuanya, ini baru menikah yang di tengah ini pada 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah bertambah, dia udah punya anak, anaknya udah 2 tahun lebih, kemudian satu lagi sudah menikah. Jadi sekarang inilah semuanya. Kemarin waktu mau ambil foto keluarga, di luar lagi hujan, jadi ngambilnya di dalam aja waktu mau Natal, waktu ulang tahun ya. Jadi bulan Desember baru saja, baru sebulan yang lalu ini diambil. Inilah keluarga besar kami, jadi cucu yang kecil-kecil sekarang sudah bertambah besar. Keluarga boleh bertambah besar, tetapi tantangan pun bertambah banyak. Betul ya, ibu-ibu ya? Tantangan bertambah banyak. Kita lihat sekarang ini, kalau kita mau jujur, sepertinya dunia ini tidak bisa lepas dari tantangan-tantangan yang bagi kita itu, wah, kok bisa ya? Yang tinggal di Jakarta, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu, kita juga mengalami gempa, betul ya? Kok Jakarta pun bisa gempa ya, kayak rasanya gitu ya. Kok Jakarta bisa gempa? Jadi kita mengalami banyak sekali pengalaman. Kita mengalami tsunami, kita mengalami yang namanya gempa bumi, kita mengalami yang namanya gunung meletus, kita itu mengalami yang namanya perang. Bahkan perang ini kalau kita lihat ya, dari jauh ada perang. Kalau kita lihat dari pakaian ini ya, ini pastilah di sana di Timur Tengah. Israel perang, Palestina perang. Gak usah cerita Afghanistan. Bagaimana pula dengan yang namanya Ukraina. Ya, kita lihat perang ada di mana-mana. Kelaparan ada di mana-mana. Dan yang tidak pernah mau pergi dari kita,
itu adalah COVID-19. Masih suka tinggal bersama dengan kita. Beberapa bulan yang lalu, bulan Juli, bulan Agustus, kita lihat, wow, ngeri sekali. Begitu banyak yang meninggal. Hari ini sudah sangat sedikit, tetapi kita lihat masih ada saja yang sakit. Kita sebagai wanita khususnya, saya mau kita berpikir sebagai seorang perempuan. Sebagai seorang perempuan yang menghadapi begitu banyak masalah. Ya, kita bersyukur kalau masih ada pekerjaan. Kadang-kadang juga sudah nggak ada pekerjaan, tidak ada uang masuk ya, keluarga juga stres. Tapi wanita-wanita Allah yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya wanita, walaupun apa yang terjadi ya, harus kuat, amin. Harus cerdas, amin. Amin. Harus hebat, karena itu bukan lagi pilihan. Jadi menjadi wanita yang kuat, yang cerdas, yang hebat, itu bukan lagi pilihan. Itu satu keharusan. Satu keharusan. Jadi kita nggak bisa mengatakan kalau namanya grow stronger, grow deeper, grow higher, atau reach higher, atau go higher, itu hanya mimpi, itu hanya angan-angan. Tidak bisa. Hari ini kita harus tahu bahwa itulah sebenarnya yang diinginkan untuk dicapai oleh setiap perempuan, khususnya perempuan-perempuan Allah. Itu bukan pilihan, tapi itu satu keharusan. Tapi kita berpikir bagaimana ya kok bisa? How can it be? Bagaimana kita bisa mencapainya? Pusingnya dalam keadaan sekarang ini, tapi saya percaya kalau kita betul-betul mengikuti apa yang Tuhan ajarkan sebagai seorang perempuan Tuhan, perempuan Allah, ya, kita itu akan mendapat kekuatan dari masalah hidup. Kalau kita berhadapan dengan masalah-masalah hidup, kita pasti dikuatkan. Amin. Siapa yang merasa dikuatkan dengan masalah hidup, dengan tantangan hidup? Amin. Ya. Dengan tantangan hidup kita itu dikuatkan. Kalau kita ditekan, kita tersenyum. Amin. Kalau ditekan, kita tersenyum. Ya. Dan kita terus bertumbuh melalui doa kita dan melalui pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Itu yang harus dialami setiap wanita-wanita Allah, setiap perempuan-perempuan di women movement ini. Tidak ada kecuali, ya. Kita itu harus bisa betul-betul bertumbuh, ya. Hari ini kita mau bicara beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa going deeper in God. Bagaimana kita bisa growing deeper into the heart of the Lord. Kita harus bertambah dekat. Terus terang kalau kita tidak dekat, ya kemarin itu pada waktu lagi ada gempa lucu sekali ya. Sekretarisnya lari dari kantor dia di depan, dia lari. Terasa nggak ya di sini? Ibu terasa ada gempa nggak? Saya bilang, adalah rasa sedikit. Aduh, takut. Saya pikir itu mah gempa kecil. Saya beritahukan, saya bilang saya pernah mengalami gempa yang terbesar dalam waktu 100 tahun. Terus saya cerita sama mereka, ya saya udah hampir lupa sih, tapi saya ingat-ingat kembali kan di tahun 1993. Jadi kira-kira 29 tahun yang lalu. 29 tahun yang lalu waktu saya ada di Guam. Saya lagi sampai hari Sabtu sore, hari Minggu sore saya tiba, saya istirahat sebentar, terus saya pergi ke tempat manajer, dia mau keluarkan surat-suratnya itu, dokumen-dokumen import untuk mengeluarkan mesin yang kami akan pasang di sana. Jadi ini dia udah tua, kebetulan saya baru pulang itu, waktu itu saya baru pulang dari Guam, saya tiba dapat kabar bahwa manajer kami itu jatuh, kakinya patah, masuk rumah sakit, dioperasi, sehingga dia nggak bisa urus. Jadi saya harus balik lagi ke sana. Waktu itu anak saya Hoki ada, kalau nggak salah dia lagi ada di Arab
Jadi ya saya harus balik lagi ke sana. Saya tiba Minggu sore. Terus waktu itu kan kalau namanya dokumen itu kan simpannya di filing ya, filing kabinet, tahu ya, simpan di filing kabinet. Terus ini orang tua dia berdiri, dia ke filing kabinetnya, dia masih pakai tongkat. Saya ikutin dari belakang karena ini udah dekat pintu. Saya pikir saya ambil suratnya, saya mau langsung berangkat balik ke hotel, udah mau istirahat. Besok pagi-pagi saya mau ke pelabuhan. Begitu dia tarik itu filing kabinet, itu yang namanya gempa, itu betul-betul gempa. Kalau bagi saya itu bukan gempa. Itu nggak tahu seperti apa, tahu nggak 8,2 skala Richter. Dia ini Katolik, itu yang namanya lampunya dong 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 jatuh hancur semua. Yang namanya di dindingnya itu yang namanya ada gelas, ada ini ya, kalau orang dari Katolik itu kan banyak sekali mereka pernak-perniknya itu kan. Semua jatuh dan saya lihat keluar yang namanya mobil, di situ ada 2 mobil parkir di luar. Satu mobil dia, mobilnya itu mobil pick up ya karena dia kerja. Dia mobil pick up. Nah, kemudian mobil saya itu mobil sedan. Jadi ada 2 mobil. Ibu-ibu tahu nggak ya kalau kita taruh air di ember, kemudian kita beli mobil-mobilan karet ya. Pernah kira-kira bisa bayangin ya, mobil karet kita letakkan di dalam ember yang berisi air, kemudian kita goyang airnya. Kira-kira bagaimana goyang itu mobil? Itu mobil begini, betul-betul begini, naik ke atas jatuh, naik ke atas jatuh. Begitulah. Jadi ini di sebelah orang tua ini ada anaknya, dia nggak bisa jalan, dia jalan dari rumahnya nggak bisa karena tanahnya itu gunduk naik turun, gunduk naik turun. Saya berdiri di situ usia mungkin 50-an lah ya. Ini ya namanya si Mac itu, Mac nih orang tua nih Mac. Dia langsung putar, dia langsung pegang bahu saya karena dia udah tua. Dia cuma bilang, "Oh Tuhan, oh Tuhan." Kemudian istrinya merangkak dari kursi, langsung pegang kaki saya. Saya itu seperti orang hebat. Saya bilang, it's okay, I'm here. Kayak hebat kali gua itu ya. Mereka bilang, terus sudah Maria. Saya baru tahu kalau orang Katolik itu kok doanya begitu ya. Oh Maria, gitulah dia sebut Maria. Itu adalah gempa yang saya alami. Seluruh Guam gelap, nggak ada yang bisa keluar. Dia mempunyai cucu ada 10, jadi semua kita keluar duduk di depan. Cucunya itu mereka semua mau pegang saya itu kayak Tarzan gitu ya. Mereka semua pegang saya, jadi ada cucunya satu, lucu kali cucunya satu kan, dia nangis sama neneknya. Dia bilang, "Oma, saya nggak bisa pegang tangannya." Dia bilang, "Saya sudah penuh dikelilingi oleh cucu-cucunya." Saya keluarkan jari saya ini ya, saya bilang, "Ini masih ada jari saya." Dia pegang jari saya, dia udah tenang, dia udah nggak nangis lagi. Itu yang namanya gempa. Bagaimana kita bisa merasakan gempa itu, kita itu bisa tenang. Kenapa? Mengapa bisa demikian? Karena saya tahu saya di mana, saya ini siapa. Saya tahu saya mempunyai Tuhan yang kalau bahasa Inggris bilang, be still and know that I am God. Tahukah kamu bahwa akulah Tuhan? Akulah Tuhan. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jadi seorang wanita Allah yang tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan dia, kita tidak akan takut dengan segala macam gempa, dengan segala macam kita nggak perlu takut. Karena kita punya Tuhan. Saya selalu bilang, kita harus betul-betul jaga tentang COVID, tapi kita tidak boleh takut. Amin. Tidak boleh takut. Apalagi kalau kita tahu, kalau kita mati, nanti kita akan masuk surga. Oleh sebab itu yang paling penting kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Hidup kita sukacita, mati juga sukacita. Amin. Amin ya. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu bahwa bahkan sebelum kita lahir, Tuhan itu sudah kenal kita dan sudah betul-betul merencanakan buat kita supaya nanti satu saat kita ini menjadi para leaders di women movement ini. Amin. Di gereja kita. Amin.
di bangsa kita. Jadi kita itu sudah tahu, Tuhan itu menciptakan kita, sudah mempersiapkan satu tempat bagi kita. Tapi ingat bahwa Tuhan itu mau kita itu betul-betul takut sama Tuhan. Saya sering sekali, saya ingin kita itu semua ingat kembali bahwa Tuhan kita itu mempunyai pesan. Bahwa kita itu supaya mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Katakan, aku mau menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah baru menjadi ibadah kita yang sejati. Jadi seorang wanita Allah, seorang wanita di woman movement ini haruslah seorang wanita yang berdoa. Saya tahu kalau saya ngomong begini kayaknya bosen ya, tapi memang itulah dia. Kita harus menjadi seorang wanita pendoa. Tahu nggak, kadang-kadang kita berdoa asal ceplos. Halo? Apalagi kalau doanya itu doa Bapak kami. Ya, kita sudah bisa doa, kita tidak tahu apa yang kita doakan, pokoknya sudah keluar dari bibir dari awal sampai amin. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kita doa apa. Karena itu sudah seperti mantra yang tiap hari kita lakukan. Kalau kita mau menjadi wanita yang berdoa adalah pada waktu kita berdoa setiap kata itu kita renungkan kembali, betul apa enggak? Satu saat saya melihat satu video pendek, itu betul-betul sangat menggugah saya. Video pendek itu bercerita tentang, ini kalau Katolik kan mereka itu ada namanya, ada kamar untuk pengakuan dosa ya, pengakuan dosa. Nah, ini ada satu ruangan, terus pastornya masih muda, dia masuk ke sana, kemudian ini datang seorang tua, ya masuk lagi ke satu ruangan, kemudian orang tua ini mulai mengaku dosanya. Dia mengatakan dia sangat susah tidur, dia merasa tidak enak sekali karena dia merasa berdosa. Kemudian pastornya mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dia bilang, tapi dosa saya sangat parah, pastor. Saya tidak layak untuk diampuni. Kata pastor, kamu sudah diampuni. Ini pastornya baik sekali. Kamu sudah diampuni. Terus nangis ini orang tua. Dia bilang, saya tidak merasa bahwa dosa saya bisa diampuni. Karena dosa saya itu terlalu berat. Terus dia tanya, apa sih dosa kamu? Dia bilang, saya beberapa puluh tahun yang lalu, saya menabrak satu orang tua. Itu orang tua belum sempat mati, tapi saya ketakutan. Saya terus diganggu karena ada seorang anak, mungkin kira-kira 7-8 tahun. Itu anak menangis dan itu anak panggil saya supaya saya bisa bawa orang tuanya ke rumah sakit. Tapi saya begitu ketakutan. Saya tidak berhenti, saya tidak bawa itu orang tua. Dan saya langsung berangkat. Tetapi wajah anak itu dan wajah orang tua itu terus mengikuti saya. Dan saya tidak bisa tenang seumur hidup saya. Terus ini pastor bilang, kenapa kamu tidak tolong dia? Dia bilang, nah itulah dosa saya. Dia bilang, kamu jahat sekali. Kenapa kamu tidak tolong dia? Dia bilang, aduh saya itulah, makanya saya sudah tahu bahwa dosa saya tidak bisa diampuni. Marahlah ini pastor. Dia bilang, kamu itu jahat sekali ya. Masa kamu tahu orang belum mati, kamu tidak tolong? Sampai ini orang tua cengung, nangis terus. Ini pendeta pun rasanya dia sangat sedih. Kemudian pastor ini keluar dari ruangan itu, sudah saatnya, jam berapa gitu, sudah saatnya dia berdoa. Terus dia berlutut di depan altar, dia mulai berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian dia doa, dia katakan, maafkanlah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami. Dia langsung berhenti. Dia tidak mampu meneruskannya. Dia nangis, karena dia tidak mengampuni.
Kita setiap hari berdoa. Mari kita tanya, benar nggak setiap ucapan doa kita itu benar dari hati kita? Dia tidak bisa teruskan itu doa, dia terus nangis di situ, dia marah sekali, dia tidak bisa mengampuni, dia nangis sampai dia merasa tenang. Terus dia bilang, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Dia teruskan itu doa. Selesai itu doa, dia datang ke ruangan itu, dia lihat orang tua itu masih nangis, dia gandeng itu orang tua, dia suruh orang tua itu minum, dia berikan minum. Terus dia beritahukan bahwa sebenarnya yang kamu tabrak itu adalah papa saya. Ini orang tua kaget sekali. Aduh, dia bilang, saya minta ampun, saya minta ampun. Terus pastornya bilang, it's okay, papa saya sudah meninggal. Oh, papa saya tidak meninggal, sorry. Papa saya tidak meninggal kok, kena tabrak. Kata ditabrak itu nggak meninggal. Dia bilang, aduh puji Tuhan, puji Tuhan. Dia bilang, boleh nggak saya sekarang bertemu dengan papa Anda? Dia bilang, maaf sekali dia sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Waduh, tapi ini orang tua juga sudah merasa sudah dimaafkan, apalagi dia tahu bahwa bapaknya itu tidak meninggal. Dia baru merasa agak tenang, dikasih makan, dikasih minum, kemudian dia pergi. Setelah ini orang tua pergi, pastor ini masuk ke dalam kamar tidurnya, dia ambil foto papanya, dia bilang, "Pa, maafkan anakmu berbohong." Karena sebenarnya papanya meninggal. Papanya meninggal, tetapi dia tidak mau ini orang tua merasa bersalah. Nah, jadi yang saya ingin katakan adalah, kalau kita adalah wanita yang berdoa, kita betul-betul tahu apa yang kita doakan. Dan percayalah, hidup kita pasti lebih tenang, tidak akan diganggu oleh tantangan-tantangan itu. Kita harus bisa betul-betul grow deeper di dalam Tuhan. Kita harus bisa menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu adalah memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan. Tanya sama diri kita, apakah kita itu intim dengan Tuhan? Betulkah kita kenal dengan Tuhan kita? Atau hanya kenalnya di permukaan saja? Jadi kita harus betul-betul intim dengan Tuhan kita. Kita tahu bahwa setiap saat, bahkan pada saat kita hari ini bertemu, pada waktu kita ini lagi ngobrol, kita tahu bahwa kita diterima Tuhan. Hidup kita diterima Tuhan. Pikiran kita diterima Tuhan. Bahwa kita betul-betul diterima Tuhan karena tahu bahwa hidup kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita tahu bahwa kita diberkati Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita itu dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Ini adalah satu tes pribadi bagi kita. Supaya kita tahu apakah aku betul-betul telah mempersembahkan hidupku. Atau mempersembahkan diriku menjadi persembahan yang hidup. Kita pada waktu kita berdoa, kita juga tahu bahwa kita harus betul-betul berdoa dengan sujud, dengan hati yang betul-betul kemudian juga harus menjadi saksi Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, mari kita saksikan ke seluruh dunia bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita setiap hari kita boleh menjadi manusia baru. Kalau tidak, maka doa kita pun belum tentu Tuhan terima karena belum tentu kita intim dengan Dia. Jadi setiap wanita Allah, setiap wanita yang ada di Women Movement ini haruslah wanita yang intim dengan Tuhan, yang tahu bahwa dirinya diterima oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Supaya dalam hidup kita bisa bersujud, berdoa, kita bisa betul-betul menjadi saksi, dan juga bisa melayani Tuhan. Kita bisa menjadi manusia yang hidup baru. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau go deeper, tidak ada jalan lain. Menjadi persembahan yang hidup, itu kita tahu bahwa sekarang aku sudah berubah. Aku
lakukan seperti siapa aku dulu. Apa yang aku lakukan ini, ya, bukan lagi untuk diriku, tetapi aku melakukan semua hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena aku mau berubah, aku tidak mau sama dengan dunia ini. Karena Alkitab mengatakan kamu tidak boleh sama dengan dunia ini. Kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu. Kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu. Tidak main-main. Jadi sering sekali ya yang namanya kita ini orang percaya, tiap kali kita ke gereja, kita melayani, tapi mari kita masuk ke dalam diri kita. Benarkah? Benarkah kita itu sudah intim? Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Itu yang diminta Tuhan. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jadi kamu harus berubah. Berubah. Harus bagaimana? Jadi kita itu harus pertama, kita harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Pegang dada Anda, bilang kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah tinggal di belakang. Yang ada sekarang adalah wanita baru, ciptaan baru Tuhan. Amin. Kita harus menjadi baru setiap hari. Karena anugerah Tuhan baru setiap hari. Betul? Pertolongan Tuhan baru setiap hari. His grace and His mercy itu baru setiap hari. Oleh sebab itu, setiap hari pun kita itu harus mendapat asupan spiritual yang baru. Jangan pernah terpikir di pikiran kita, itu kok wanita yang di sebelahku ini kok kemarin pacarnya beda ya? Atau itu ya kemarin. Kita nggak perlu begitu, karena dikatakan di Filipi 4:8, ayo siapa yang bisa hafal 4:8, Filipi 4:8, ayo silakan. Evi. Pikirkanlah, ayo silakan. Mingin. Sudah? Siapa duluan? Ayo, siapa aja? Ya, Mika juga boleh. Siapa? Jadi saudara, jadi semua yang akhirnya benar, semua yang benar. mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua hal-hal yang baik, yang patut dipuji, yang membawa kebaikan. Itu yang harus dipikir. Berapa sering wanita-wanita yang mengaku wanita Allah memikirkan hal-hal yang negatif. Betul nggak? Betul atau tidak? Betul ya? Kita harus bertobat mulai hari ini. Kita harus memikirkan yang benar, memikirkan yang betul, yang enak didengar, yang menyenangkan hati orang yang mendengar. Kita harus encourage orang. Tapi berapa sering yang namanya wanita, yang sampai orang bilang wanita gitu loh. Di mana-mana kan kita suka dengar. Kita nggak mau menjadi wanita yang menjadi seperti dikatakan oleh mereka-mereka di dunia sana. Kita adalah wanita Allah yang berbeda. Setiap hari kita waktu mau menerima asupan spiritual dari Tuhan. Amin. Kita harus berani menyalipkan kedagingan kita setiap hari. Kadang-kadang kita bisa kan kesel dengan seseorang kan. Gitu kan. Oh tolong kalau sudah begitu langsung minta ampun sama Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya kemarin itu saya sangat diberkati. Jadi cucu saya menikah. Kebetulan pendetanya itu anak saya sendiri. Jadi anak saya yang khotbah. Saya suka lah ya namanya kalau anak khotbah kan pasti mama bilang bagus lah gitu. Jadi dia banyak khotbahnya, tapi salah satu itu dia khotbah itu udah kayak karena dia kenal ini kemanakannya, ini calon suaminya, dia tahu. Jadi dia doanya dia khotbahnya suka-suka. Saya ingat pada waktu dia mengatakan, kamu tahu nggak bahwa suamimu ini bukan Kristus. Bukan Kristus. Nah, sering sekali kita melihat kesalahan orang lain.
Saya belajar loh, padahal saya juga lagi agak kesel pada waktu itu. Jadi pada waktu itu dia katakan, kamu harus bisa betul-betul mengerti suamimu, mengerti istrimu, kamu harus tahu kalau mereka salah, kamu harus bisa memaafkan. Ingat bahwa dia itu bukan Kristus. Saya kaget. Langsung di otak saya, tung ada 1-2 wajahnya yang saya kesel dalam beberapa waktu ini, langsung hilang. Terus langsung saya pikir, saya ingat terus. Jadi waktu makan di rumah saya bilang, ingat ya, aduh mami itu ingat loh bahwa dia itu bukan Kristus gitu ya. Di gereja juga saya ingat, dia itu bukan Kristus ya. Kalau orang itu bukan Kristus, kita jangan harapkan itu orang sempurna. Pada waktu kita menuntut orang lain untuk sempurna, berarti kedagingan kita itu melekat pada diri kita. Salibkan itu. Kita harus bisa membentuk karakter Kristus. Dan kita harus bisa disiplin rohani. Nah, ini beberapa hal yang kita harus pelajari supaya kita itu bisa grow deeper. Bisa ya? Bisa ya? Bagus. Kemudian kita itu betul-betul harus hidup dengan transformasi total. Saya nanti akan sambung sedikit di sini ya, tapi sekarang kita di sini selesai dulu tentang grow deeper. Kita harus betul-betul mengalami transformasi total. Katakan kepada diri kita sendiri, transformasi total ya. Kita harus berubah ya, harus bisa. Bagus, terima kasih ya Setiawati ya. Harus bisa transformasi total. Nah, kemudian sekarang kita masuk ini komputernya sangat sensitif ya, kayak orangnya sensitif ya. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana kita bisa growing stronger. Bagaimana kita bisa growing stronger ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi di dalam Tuhan kita itu harus kuat, kita itu harus teguh. Karena Tuhan bilang jangan kecut, jangan tawar hati. Karena ingat, karena aku adalah Allahmu, selalu menyertaimu kemanapun engkau pergi. Di dalam hidup ini kita tidak pernah ditinggal oleh tantangan. Tetapi yang saya pelajari dari Yosua ini adalah di kitab Yosua ini dia katakan be strong and courageous. Kamu tahu nggak pada waktu Tuhan mengatakan Yosua hambaku Musa sudah mati. Saya nggak bisa lupa itu. Saya sangat suka dengan ayat ini. Hambaku Musa sudah mati. Sekarang kamu siap nih. Tantangan di depan itu luar biasa. Kamu nggak bisa lagi mengandalkan Musa. Dia sudah mati. Kamu lihat di situ. Apa yang kamu harus lakukan? Berdirilah, siaplah, berdirilah. Turunlah ke sungai Yordan itu. Turun, kamu sendiri yang harus turun. Kamu nggak bisa minta orang lain yang turun, kemudian kamu harus berdiri di bahu mereka. Nggak bisa. Kamu harus turun sendiri. Getting your feet wet. Kakimu harus basah sendiri. Jangan orang lain yang kamu salah-salahkan. Dan kamu harus jalani itu. Tantangan-tantangan itu kamu yang harus hadapi. Dan dia bilang, kamu bukan saja harus courageous, be strong and courageous. Jangan takut, jangan kecut. Ingat bahwa aku menyertaimu. Artinya kita sebagai wanita, apapun tantangannya, kita nggak perlu khawatir, kita jalankan. Sekarang ini, nanti saya akan perlihatkan ya, apa yang dihadapi oleh wanita-wanita sekarang ini. Kalau kita lihat Maria, pada waktu dia ketakutan, malaikat itu mengatakan, kamu jangan takut Maria, sebab kamu itu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Anda dan saya di sini semua adalah Renzi, ada Irene, ada Wawa, ada Wan. Semua kita adalah apa? Beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Nah, kita berpikir, apakah aku sanggup? Anda tahu nggak ya, kalau saya hari ini 80 tahun, saya nggak pernah terpikir kalau hari ini saya masih bisa ngomong, masih bisa keluar-keluar gini loh. Bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita lihat apa yang dialami oleh yang namanya Maria. Dia hamil sebelum menikah. Saya nggak bisa bayangin kalau kita itu hamil sebelum menikah, bagaimana kita bisa bertemu dengan masyarakat, dengan orang-orang, ya kan? Ejekan, tertawaan, ejekan. Di tengah-tengah itu semua dia harus jalan begitu jauh ke Bethlehem dengan keledai dalam keadaan hamil besar. Kita kalau membacanya itu enak sekali karena kita hanya baca dengan bibir gitu lewat. Tapi kita nggak bisa membayangkan seorang yang hamil besar, ya kan? Tidak ada tempat, tidak ada kamar, tidak ada tempat tidur, harus melahirkan di kandang domba. Anda nggak pernah mengalami. Saya pernah melahirkan di bawah jembatan, jadi saya tahu. Saya rasakan bagaimana melahirkan seorang anak tidak ada tempat, tapi melahirkannya itu di bawah jembatan. Itu saya alami sendiri. Anda mungkin nggak merasa, saya sangat merasakan. Tidak ada makanan, tidak ada popok, tidak ada bidan. Saya nggak tahu bidannya dari mana. Jadi kalau orang bertanya, jadi waktu Maria melahirkan bidannya siapa? Saya bilang saya juga nggak mau pikir karena waktu anak saya Hoki lahir pun saya pun nggak tahu siapa bidannya. Orang kalau lagi susah, lagi miskin, lagi sudah nggak tahu bagaimana hidup, the next step, the next few seconds. Kita kalau nggak tahu, kita nggak bisa mikir. Saya baru ingat itu bidan setelah saya punya uang. Halo ibu-ibu. Setelah saya punya uang, saya baru ingat, saya kembali lagi ke sana. Saya nggak ingat wajah bidan itu kayak apapun, saya nggak ingat. Karena saya nggak tahu siapa yang antar bidan. Saya nggak tahu siapa yang antar makanan. Saya nggak tahu siapa yang antar popok. Yang saya tahu adalah dihina itu tidak enak. Bagaimana anaknya dikejar-kejar, mau dibunuh. Bagaimana dia harus lari dari kejaran itu. Bagaimana seorang ibu yang sudah memelihara anaknya, sudah besar, sudah dewasa, anaknya disiksa mati di atas kayu salib. Halo! Itu nggak mudah. Tapi apa dia bilang? Pada waktu dia bilang dia harus hamil, dia bilang sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia dikuatkan karena dia taat. Dia dikuatkan karena dia taat. Maukah kita taat? Pada waktu kita taat, kita akan kuat. Karena yang namanya hidup itu pasti penuh dengan tantangan. Hari ini kita ada di sini, kita tidak tahu besok itu apa. Saya sering katakan, kita ini yang namanya dampak pandemi itu belum selesai, khususnya di dalam kehidupan perempuan. Saya tahu kita semua adalah wanita-wanita. Bayangkan dulu suami jarang pulang. Kita ngomel, kok nggak pulang-pulang. Marah sama suami. Pulangnya malam, kamu kemana aja? Kamu ada cewek ya, kan gitu ya. Sekarang suami nggak pernah pergi. Jalan ke dapur, lihat suami. Jalan ke ruang makan, lihat suami. Masuk ke kamar, lihat suami. Kemana-mana, lihat wajahnya. Aduh, kalau bisa udahlah. Saya mau istirahat pun nggak bisa. Gitu. Betul nggak? Halo? Keluarga semuanya di rumah, itu menambah beban istri. Anak-anak semua belajar di rumah, itu menambah beban. Suami kerja di rumah, istri kerja di rumah, itu semua beban. Beban yang paling berat adalah wanita. Pria kalau dia sudah malas ini, dia paling masuk ke kamar, dia tidur. Atau dia keluar, diambil secangkir kopi, dia tidur. Betul nggak? Ibu-ibu sekalian, tahun 2015, 50% wanita Indonesia bekerja di sektor informal. Hari ini sudah 80 sekian persen. Apalagi kalau suami putus kerja, tidak ada pesangon. Ya, saya kadang-kadang kalau masak di belakang ya, saya hari ini masak rendang, nanti anak cucu bilang, enak sekali, kita yuk terima PO. Saya bilang, kalian enak aja mau suruh neneknya masak.
Kemarin saya bikin lontong tahun baru. Oh, kita bikin PO, yuk kita bikin PO, bikin lontong. Semua mau dijadikan untuk tempat cari uang. Karena banyak yang putus kerja. Kita mau bantu orang, betul? Masalah keuangan, itu semua jatuhnya ke perempuan. Kalau suami, kalau misalnya sudah nggak ada uang, dia bisa berikan, dia berikan. Kalau nggak bisa, kalau kita minta, dia marah. Betul nggak sih? Halo? Nggak semua lah ya, tapi rata-rata kan begitu. Kita harus bantu mencari nafkah dengan segala macam cara. Jadi kalau bilang mencari nafkah ya, saya itu tahu saya ini dulu waktu muda, sekarang udah enggak lah, udah 80 tahun ya. Dulu waktu masih usia 20 sekian tahun itu saya pernah jadi tukang cuci baju. Tahu nggak ibu-ibu cuci baju? Dulu cuci baju nggak ada mesin cuci. Cucinya gini loh, gini. Lihat gaya saya, cocok nggak? Gosok baju ya, jahit baju, tempel celana tukang becak. Tumbuk sambal, bukan giling loh, tumbuk sambal. Itu kerja saya dulu. Kemudian setelah agak lumayan baru mulai ngajar masak, ngajar tusuk kembang. Itu sudah naik kelas lah ya. Waktu kelas di bawah itu masih cuci baju. Setelah naik sudah mulai jahit baju ya, jahit baju, ngajar masak, ngajar bikin kue. Naik lagi kelas, ngajar piano, ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Indonesia. Semua dikerjakan karena beban itu ada sama kita, sama perempuan. Kita harus besarkan anak, kita harus memikirkan keuangan, kita harus memikirkan kesehatan keluarga. You name it, itu semua adalah pekerjaan perempuan. Apalagi masa pandemi ini, kita jadi babysitter. Kalau ada pembantu, kita takut dia akan bawa COVID, betul? Kita jadi guru sekolah, betul apa nggak sih? Kita jadi guru sekolah, kita jadi babysitter, ya kan? Wow, belum lagi suami emosinya tinggi. Mungkin di sini enggak ya, karena banyak suaminya pendeta. Kalau pendeta kan nggak ada ini ya, seperti suaminya Ningsi, suaminya Evi kan nggak pernah emosi ya. Tapi kalau yang bukan pendeta kan kadang-kadang suka emosi. Nah kalau sudah emosi, bagaimana? Belum lagi pekerjaan begitu banyak, bertambah. Hidup keluarga sudah tidak lagi normal. Apalagi kalau ketemu suami yang KDRT. Beban bertambah berat. Beban bertambah berat. Saya tahu. Yang paling kesel, pandemi nggak mau pergi. Dia senang kali tinggal dengan kita. Kita terus bertanya, kita berdoa, halo Mr. COVID, kapan sih kamu pergi? Gitu. Kapan sih kamu pergi? Tapi kok Tuhan nggak jawab doa kita. Belum, ini mau mandi makanya, tapi kita lupa meeting, aduh. Terus kan waktu kita bersama Tuhan itu bertambah sedikit. Karena kita bertambah sibuk. Tekanan hidup begitu berat. Bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana kita bisa baca firman? Sudah begitu sibuk, malam sudah begitu capek. Betul apa enggak sih? Halo? Betul. Betul. Betul sekali. Nah, ini yang dikatakan oleh para ahli ekonomi. Dia katakan masa kita ini adalah masa VUCA, yaitu volatile, uncertain, kemudian kompleks, kemudian ambiguous. Artinya volatile itu artinya perubahan itu begitu cepat. Coba bayangkan, kemarin baru dikatakan COVID sudah melandai. Sebentar katanya COVID naik lagi. Sebentar katanya tidak bahaya. Besok katanya bahaya. Betul nggak? Kita nggak tahu besok itu akan apa yang akan terjadi. Jadi di samping perubahan begitu cepat, kita pun tidak tahu kepastiannya di mana, kapan. Baru aja tadi pagi, baru lagi di gereja, baru mengatakan, waduh ini banyak sekali yang kena COVID. Kayaknya ini nggak usah ke gereja lah. Ini gereja nggak bisa lah. Udah, nggak tahu, kita nggak tahu. Karena begitu rumit dan tidak bisa diuraikan. Pernah nggak sih mengurai daun di atas yang namanya tepung, supaya tepung itu tidak berantakan? Gimana kita mau narik itu rambut? Nah itulah, begitu rumit, begitu sulit diurai. Dan begitu kita merasa bahwa
kita itu dibingungkan oleh keadaan dunia, betul? Tapi Tuhan bilang sebagai perempuan, tidak ada jalan lain, kita harus selalu bersyukur. Amin, amin. Bersyukur, kita harus selalu bersyukur. Mazmur itu mengatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Tadi kan kita bersyukur ya, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, luar biasa. Tahu itu tidak gampang, tetapi itu bisa. Saya hari ini bisa hidup gini, tenang nggak? Kelihatan saya tenang ya, saya sudah melewati Perang Dunia Kedua. Saya juga melewati tragedi 65. Tahu nggak 65 itu di Medan 10.000 orang satu hari dipotong kepalanya. Kalau kita lewat Sungai Ular itu semua badan dan kepala tidak bersambung. Yang namanya di pasar besar itu, namanya pasar besar yang sekarang itu ada mall kalau nggak salah, Medan Mall kalau nggak salah, Medan Mall atau pasar mall lah, saya nggak ingat. Kalau kalian orang Medan kalian tuh tahu, itu yang namanya di keranjang-keranjang besar yang jual bawang, jual ini segala macam, itu di belakang keranjang-keranjang besar itu kita lihat orang ada yang memeluk ya, Medan Mall ya, iya betul, memeluk apa namanya itu, intestin itu apa sih? Usus, memeluk ususnya sendiri karena itu dipancung. Jadi dipancung ususnya keluar gitu kan. Dia belum mati, dia pegang itu ususnya, mati di situ. Yang begitu-begitu, itu tragedi tahun 65. Mungkin Anda ada yang belum lahir. Nggak mau cerita, ini ada yang sudah pegang kepala ini ya. Bagaimana tahun 65 saya ada simpan duit, kerja capek-capek simpan duit ada berapa juta. Tiba-tiba 1 juta jadi 1.000. Ngerti nggak sih? Duit segini segepok 1 juta tinggal 1.000. Itu saya alami. Itu saya alami. Usaha saya bangkrut, saya dari belum usaha sampai usaha saya besar, sampai usaha saya sampai ke Amerika, ke Arab, kemana-mana. Tahun 90 saya bangkrut. Tragedi tahun 98. Nah, ini udah lahir lah kayaknya ya. Kayaknya udah lahir, semua udah di atas 20 sekian tahun. Belum lagi tahun 90 itu, 99 itu SAR. Saya harus kasih training ke Hong Kong, ke Jepang, kemana, SAR berada di mana-mana. Jadi kita itu menghadapi kebencian, kita menghadapi ketidakadilan, kemarahan, balas dendam, kemiskinan. Tapi apapun yang kita alami, Tuhan ajarkan kita harus kuat, kita harus terus bersyukur sebab Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita harus menjadi wanita yang bersyukur, baru kita bisa menjadi wanita yang kuat. Kalau kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa kuat. Jadi kita go deeper, and then kita bersyukur supaya kita go stronger. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita itu bisa mencapai lebih tinggi. Saya hari ini kan hanya memperlihatkan 2 wanita. Yang satu tadi Maria, saya nanti akan kembali lagi dengan Maria. Kemudian saya akan bicara tentang Esther. Esther pada waktu itu, dia ini adalah seorang anak perempuan Yahudi yang biasa-biasa saja. Kemudian dia terpilih menjadi ratu. Pada waktu dia sudah menjadi ratu, pada waktu rakyatnya semuanya mau dibunuh. Semua orang Yahudi mau dibunuh oleh Haman. Dia tidak merasa mau ikut ambil bagian untuk membantu. Karena dia berpikir bahwa kalau saya, waktu itu ada peraturan ya, kalau dia menghadap raja, kalau raja tidak mengangkat tongkat emasnya, maka siapapun yang masuk itu pasti akan dihukum mati. Dia tidak mau mati, karena dia sudah merasa enak hidup di istana. Tapi pada waktu Mordekai, papa tirinya itu memberitahukan kepada dia, jangan kamu pikir kamu itu sudah tenang-tenang, sudah aman berada di belakang tembok istana. Siapa tahu kalau kamu tidak mau menolong, kamu tidak mau melakukannya, Tuhan akan mengirim tangan-tangan lain. Dan ingat,
Kalau Tuhan telah mengirim tangan-tangan lain untuk menyelamatkan rakyatmu, siapa tahu kalau mereka mati, kamu pun mati, keluargamu pun semua mati. Dan ingat, satu hal kamu harus ingat. Kalau kamu hari ini berada di tengah-tengah, di dalam istana, itu bukan satu kebetulan. Wow! Ibu-ibu sekalian, hari ini kita boleh dengar seminar, kita boleh kumpul di sini, kita boleh minum sore, kita boleh ada makanan di atas meja kita. Kita harus tahu, itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Saya kaget sekali beberapa kira-kira 1-2 bulan yang lalu ada persekutuan dari kelas dari internasional. Saya kan ngajar waktu itu di internasional, jadi kita kumpul ya Hagai internasional. Sharing-sharing, ada satu men-sharingkan dari Medan namanya Mero. Dia sharing, dia bilang dia kaget sekali karena abangnya meninggal. Jadi gini, mertua abangnya meninggal. Jadi istri abangnya ini kan sangat sedih gitulah ya, sangat sedih. Mertuanya meninggal, jadi mama dari iparnya ini meninggal, 1 jam kemudian suaminya meninggal, abangnya meninggal. Dia bilang dia tidak bisa bayangkan bahwa di dalam keluarga dia, dalam 1 jam 2 orang meninggal. Kemudian ada satu yang sharing bernama Ningrum. Kalau Anda di Medan mungkin Anda kenal, dia itu adalah dia doktor, dia itu dosen di USU dan juga di UI. Dia itu juga adalah, dia pokoknya orang hebat lah gitu di USU sana ya. Dia kasih kesaksian, Anda tahu, selama pandemi, 7 orang dari keluarga dia meninggal. 7 orang. Jadi ibu-ibu kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan suaranya si Maimunah itu, hari ini kalau kita masih bisa mengangkat pujian, itu bukan kebetulan. Hari ini kita bisa bangun pagi, itu bukan kebetulan. Jadi begitu yang namanya Esther ini tahu, dia langsung mengatakan, dia kumpulkan dayang-dayangnya, ayo dia bilang, mulai hari ini saya mau semua orang Yahudi, semua puasa, semua berdoa, saya juga akan puasa, saya juga akan berdoa, dan saya akan pergi menghadap raja. Dia langsung bangkit. Saya akan pergi menghadap kepada raja. Kalaupun raja tidak mengangkat tongkatnya, kalaupun aku terpaksa harus mati, biarlah aku mati. Keren sekali. Saya sangat suka. Kalaupun saya harus mati, biarlah saya mati. Pada waktu kita mau reach higher, naik lebih tinggi lagi, mencapai lebih tinggi lagi, kita harus memiliki hati yang berani berkorban. Berani berkorban. Sama, kalau pada akhirnya dia boleh menjadi ratu yang begitu terkenal. Dia tidak mati, dia bisa menyelamatkan semua mereka. Yang kedua, saya mau sharingkan tentang Maria. Dia mengangkat satu pujian. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Mu. Jadi dia ingat bagaimana Tuhan memperhatikan dia. Sesungguhnya dia bilang, mulai dari sekarang, segala keturunan diangkat dan lebih tinggi, karena dia telah betul-betul mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Maka dia katakan, sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan, semua orang yang ada di muka bumi ini akan menyebut aku berbahagia. Berkat, artinya berbahagia, berkat. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Luar biasa. Jadi kalau kita mau betul-betul lebih tinggi, naik lebih tinggi, terbang lebih tinggi, seperti Raja Wali, kita harus berani seperti Maria,
Kita harus berani seperti Esther. Kita lihat di Filipi 3, 13, 14, Paulus mengatakan apa yang dia lakukan adalah apapun yang tidak baik itu dia lupakan, karena itu sudah ada di belakang. Dia lupakan itu semua dan dia mau menghadap ke depan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi yang di atas sana. Reaching higher, reaching to the Lord. Tapi kita harus berubah. Ibu-ibu, kita harus berubah. Katakan berubah. Tidak mudah. Saya sering kasih contoh begini. Coba angkat tangan kanan. Tangan kanan diangkat dulu ya. Kemudian kiri. Oke. Sekarang buat gini. Ya. Oke. Perhatikan sekarang. Coba lihat ini jempol kanan di atas atau jempol kiri di atas. Yang jempol kanan di atas angkat tangan. Oke, bagus. Yang jempol kiri di atas sekarang angkat tangan. Oke, good. Bagus. Sekarang angkat lagi tangan. Satu lagi. Tepuk kembali, tetapi yang tadi yang kanan di atas, sekarang kiri di atas. Oke? Yang tadi kiri di atas, sekarang kanan di atas. Terbalik. 1, 2, 3. Ih, bisa nggak? Susah nggak? Susah ya? Susah. Ada susah, Mam. Susah ya. Sekali lagi kalau susah. Sekali lagi kalau susah. Sekali lagi kalau susah. Sekali lagi kalau susah. Bisa apa enggak? Bisa. Yang penting kita mau atau tidak. Berubah itu susah. Tapi kalau kita mau, kita bisa. Ya, amin ya. Pasti, mesti disengaja. Saya kemarin pada waktu pembukaan Januari, saya khotbah di gereja saya sendiri. Saya cerita tentang kita betul-betul harus hidup intim dengan Tuhan, harus setiap hari melakukan, kalau kita mau olahraga setiap hari, dan saya ajarkan untuk Rule 2190, yaitu 2190. Saya ajarkan demikian, apapun yang kita mau ubah, yang rasanya susah untuk diubah, lakukanlah setiap hari, betapapun susahnya. Misalnya baca Alkitab setiap pagi jam 5. Susah kan? Paksakan. Ibu-ibu, paksakan, lakukan setiap hari selama 21 hari. Pada waktu kita paksakan diri kita melakukan 21 hari, jadilah dia itu kita punya kebiasaan. 21 hari. Misalnya kita sekarang mau olahraga. Aduh berat ya, lakukan setiap hari. Betapa beratnya pun cobalah, lakukan 21 hari. Begitu kita lewat 21 hari, itu sudah menjadi kebiasaan kita. Buat kita sudah nggak susah. Nah kalau sudah nggak susah, lakukan terus sampai 90 hari. Begitu kita lakukan sampai 90 hari, itu sudah menjadi karakter kita. Susah senyum, senyum setiap hari. Susah, senyum lagi. Senyum lagi, 21 hari. Nah, kalau sudah 21 hari menjadi kebiasaan, kemudian kalau kita lupa, senyum lagi. 90 hari lagi. Itu akan natural menjadi diri kita. Kalau orang bertemu dengan saya ya, kapan aja pasti lihat saya lagi senyum. Siapa saja yang kenal saya, coba betul apa tidak? Karena saya sudah bentuk itu menjadi karakter saya. Karakter saya, berubahlah. Nah, karena kita butuh transformasi total. Saya tahu waktu kita sudah pas habis, saya mau kita ingat dari ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kalau kita tetap bersandar pada Tuhan, kita menanti Tuhan, maka kita pasti akan mendapat kekuatan yang baru. Kita akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi kalau sudah begitu, pada waktu kita berlari, kita tidak jadi lesu. Pada waktu kita berjalan, kita tidak menjadi lelah. Kita seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Waktu udah habis ya, Ningsi ya. Kalau belum saya mau ambil 3 menit, saya mau cerita satu Boleh, cerita Mam. tentang Raja Wali. Boleh, ya. Mam. Ya. Ya, sedikit ya. Nggak apa-apa, Mam, panjang. Nggak Punya apa-apa Mami ya. yuk. Nggak apa-apa. Ada 2 menit lah ya, 2 menit. Setelah ini saya kan mau tanya cerita jawab, sedikit. Mam. Oh ya, tanya jawab ya. Oke. Jadi Raja Wali
Saya waktu di sekolah belajar di Maui, saya diceritakan ini cerita dan saya sangat suka. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, tapi nggak apa-apa. Yang sudah pernah dengar, pura-pura belum dengar supaya asik ya. Kalau sudah dengar kan bosen ya. Tapi yang belum pernah dengar, mari kita dengar. Dikatakan Raja Wali adalah burung yang hidupnya paling panjang. Dia bisa hidup sampai 70 tahun. 70 tahun ya. Tapi lebih pendek dari saya. Saya sudah 80 ya. 70 tahun. Nah, Raja Wali ini matanya tajam, paruhnya tajam, cakarnya tajam, dan bulunya begitu ringan, dia bisa terbang tinggi, dia bisa menangkap mangsanya, dan dia bisa menjadi pemenang. Tapi begitu dia sudah mencapai 40 tahun, seperti kita ini, ya, 40 tahun sudah sulit bagi dia. Mengapa? Karena yang namanya paruhnya yang tajam tidak lagi tajam. Paruhnya itu tidak lagi tajam, tetapi sudah begini ya. Nah, mana sih supaya bisa kelihatan? Dia sudah begini, paruhnya itu sudah begini. Kalau udah begini, sudah susah untuk mau nangkap makanan, betul? Sudah susah karena dia nggak bisa lagi tusuk. Nah, kemudian cakarnya juga begitu. Cengkeramnya itu dia nggak bisa. Biasanya kan dia cengkeram begitu. Ini nggak bisa karena dia sudah begini. Nah, kalau sudah begini, dia nggak bisa lagi mencengkeram. Karena nggak ada kekuatan lagi. Yang ketiga adalah bulu-bulunya yang dulu itu begitu hebat, begitu ringan, sekarang itu sudah berat karena dia akar dari bulunya itu sudah berat sekali. Dia nggak sanggup lagi terbang langsung cakar gitu, langsung terjang gitu, nggak bisa. Nah, dia harus mengadakan transformasi total. Harus dia nggak ada jalan lain. Kalau tidak, ya dia tinggal mati pelan-pelan. Karena dia nggak mungkin bisa hidup seperti Raja Wali yang diciptakan. Nah, apa yang dia lakukan? Dia harus terbang tinggi ke gunung yang tinggi sekali. Gunung itu gunung es tinggi, dingin ya. Begitu dia tiba, dia harus bangun dulu dia punya sangkar sendiri. Sarang ya, dia bangun sarangnya, setelah dia bangun, kemudian dia harus keluar. Hal yang pertama adalah mengetukkan dia punya paruh itu ke batu yang keras itu. Dia ketuk karena dia nggak ada ahli kosmetik. Nggak ada dokter, kalau ada kan tinggal dicabut aja kan, pakai plaster, pakai betadin, tapi kan nggak bisa ya, ini namanya juga burung. Jadi dia harus ketuk-ketukan sampai paruhnya berdarah, sampai lepas. Sakit apa tidak? Sakit sekali. Setelah itu dia harus masuk ke sangkarnya, dia harus tunggu sampai paruhnya yang baru ini tumbuh. Setelah tumbuh paruhnya yang baru, dia senang sekali. Apa yang dia lakukan adalah dengan paruh yang baru itu, dia mulai mengetuk-ngetuk kuku-kuku jarinya. Sakit nggak? Sakit. Berdarah, sakit. Setelah semua itu copot, kuku-kukunya copot, sakit sekali. Kemudian dia putar kepalanya ke belakang. Kalau Anda lihat foto-foto Raja Wali, pasti ada ya foto yang kepalanya ke belakang ya. Nah, kepalanya ke belakang itu dia mulai mencabut bulu-bulunya. Dia mulai mencabut bulu-bulunya sampai semua rontok dan dia itu sudah nggak ada bulu lagi. Kedinginan, dia masuk ke dalam sangkarnya, dia harus tunggu sampai bulunya tumbuh, sampai kukunya tumbuh. Sampai setelah itu semua tumbuh, Anda bisa bayangkan seperti Raja Wali yang kita lihat ini. Bulunya sudah tumbuh, paruhnya masih baru, kuku-kukunya masih baru, dia akan berdiri di atas gunung batu itu, dia akan melihat ke bawah dengan tegak, dengan perkasa, dia sudah siap untuk turun 30 tahun lagi hidup di dunia dengan keremajaan dia yang baru. Sebagai anak Tuhan, Tuhan pun mau kita berubah total. Raja Wali membutuhkan waktu 150 hari untuk mengadakan renovasi itu. Berapa lama kita butuhkan untuk melakukannya? Tergantung kepada diri kita masing-masing. Siapkah kita untuk berubah? Siapkah kita bersama-sama dengan Tuhan? Going deeper dengan Tuhan. Siapkah kita untuk merasa bersyukur
dan growing stronger bersama dengan Tuhan dan mencapai lebih tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta Ningsi doa untuk kita. Silakan.